Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, untuk anak-anak di pertemuan kedua ini, Bu Ani akan menge-share materi untuk yang bab pertama, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Dari tersebut ya, yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai tentang konsep ruang. Apa itu konsep ruang? Konsep ruang itu diantaranya nanti kita akan mempelajari pengertian ruang dan segala sesuatu yang mempengaruhi ruang tersebut. Sebelum kita ke pengertian ruang, kita akan Bu Ani akan menjelaskan sedikit hal. Yang pertama yaitu bahwa manusia tinggal pada suatu ruang tertentu ya. Semua makhluk hidup itu pasti tinggal di dalam sebuah ruang ya. Nah, setiap makhluk yang ada di bumi ini itu memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang itu maka manusia itu tidak akan bisa hidup. Jadi ruang itu adalah tempat manusia, makhluk hidup di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar kata ruang ya. Ruang itu banyak sekali ya. Ada ruang terbuka, ada ruang tertutup, kemudian ada juga yang namanya dengan ruang di luar angkasa. Contoh dari ruang tertutup misalnya ada kamar ya kalian, kemudian ada ruang kelas, ada ruang keluarga, ada ruang tamu, ada ruang dapur dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua, ada ruang terbuka. Ruang terbuka ini berarti secara terbuka ya, misalnya ada lapangan, kemudian ada jalan, dan juga banyak sekali contohnya. Kalau yang ketiga yaitu ruang angkasa, itu berarti segala sesuatu yang ada di luar. Perlu anak-anak ketahui bahwa ruang itu tidak hanya sebatas sebagai udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Nah, ruang itu mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, misalnya ada air laut, air sungai, danau, dan kemudian yang juga ada di bawah permukaan bumi seperti air tanah sampai ke kedalaman tertentu. Nah, sehingga ruang juga mencakup lapisan tanah yang sampai pada lapisan terbawahnya. Berbagai organisme yang ada di dalamnya juga termasuk di dalam makhluk hidup yang tinggal di dalam sebuah ruang. Nah, setiap ruang yang ada di permukaan bumi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada daratan tinggi, ada daratan rendah, kemudian ada di permukaan air laut, kemudian di daerah pegunungan, di sungai, dan lain sebagainya. Nah, sehingga antar wilayah atau yang ada di bumi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sehingga adanya karakteristik yang berbeda-beda itu akan terjadi sebuah interaksi. Ya. Interaksi karena ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju ke daerah tujuan. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, kemudian ada juga pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, kemudian perdagangan internasional, dan ada juga terkait dengan mobilitas penduduk. Nah, anak-anak, ada beberapa kondisi yang saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya sebuah interaksi keruangan. Ada 3 ya. Yang pertama itu adalah saling melengkapi atau komplementari. Yang kedua itu adalah kesempatan antara. Dan yang ketiga itu adalah keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan yang namanya dengan transferability. Nah, kemudian kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama yaitu tentang saling melengkapi.
Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya, wilayah A itu merupakan penghasil sayuran. Kemudian wilayah B itu adalah merupakan penghasil ikan. Antara wilayah A dengan wilayah B itu akan terjadi sebuah interaksi di mana wilayah A yang daerah-daerah penghasil sayuran akan membutuhkan ikan, sedangkan daerah B yang membutuhkan sayuran di sini akan tukar menukar ya antara sayuran dengan ikan, sehingga masing-masing yang memiliki kelebihan surplus akan melakukan interaksi antara A dan antara B, sehingga di situ terjadi perdagangan jual beli. Nah, seperti yang ditampilkan di slide ya, antara A dan B saling berinteraksi yaitu melalui perdagangan atau jual beli. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah kesempatan antara. Kesempatan antara ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seorang akan membeli suatu produk, maka ia akan perhatikan faktor jarak dan biaya tentunya ya. Nah, contohnya wilayah A ini biasanya membeli ikan di wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C itu jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih di wilayah C. Nah, sehingga akibatnya interaksi antara wilayah A dan B itu melemah, sehingga dan wilayah A dengan C itu semakin kuat. Karena apa? Dipengaruhi oleh faktor jarak ya, sehingga di sini biayanya itu akan lebih murah. Nah, kemudian yang ketiga, terjadinya interaksi itu tergantung pada kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang juga memerlukan biaya. Nah, biaya untuk terjadinya interaksi tersebut itu harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi, maka keuntungan yang diperoleh itu akan semakin kecil, sehingga interaksi ruang ini tidak akan terjadi. Nah, jadi anak-anak, itu yang bisa Bu Ani sampaikan. Kesimpulannya, untuk yang pertemuan kedua ini kalian harus tahu yang pertama yaitu tentang pengertian ruang. Ya, apa itu pengertian ruang? Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa karakteristik setiap bumi itu berbeda-beda. Nah, bergantung dari tiga hal. Yang pertama adalah saling melengkapi, yang kedua adalah kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer ya. Jadi anak-anak, itu saja yang mungkin Bu Ani bisa sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Untuk selanjutnya nanti akan Bu Ani lanjutkan tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.